وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب إنك قد خلقت كما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana ala dinil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innahu huwas sami'ul basir. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal kurama wal fudala, ulama'ul amilin, wa nahussu khususan murabbi ruhina wa jasadina al Ustad Haji Muhammad Kanzul Firdaus SOS yang kita nantikan mau'idatul hasanahnya. Yang terhormat Bapak Edi Basuki SAG dan Bapak Faiz Balya Muhammadin SE selaku Ketua Yayasan MA Ma'arif Udanawu Blitar. Yang kami hormati Ibu Eni Masrurah SPD selaku Pembina OSIS MA Ma'arif Udanawu Blitar. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan MA Ma'arif Udanawu Blitar. Yang kami hormati segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah bil wujuh dalam keadaan sehat wal afiat. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibana wan nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sini kami selaku Muqasimatul Awqat akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Qiraatu ma tayassara bil Qur'an bitaghani memasuki acara yang kedua. Dirangkai acara yang ketiga, persembahan sholawat dari grup Alfa Bait. Acara yang keempat, mau'idatul hasanah. Pada pagi hari ini ditutup dengan doa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Untuk lebih khidmatnya kita buka dengan suratul Fatihah. Liridho ila wali syafaati Rasulillah Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dilantunkan oleh saudara Muhammad Efitz Amru. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من Innahu huwas sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله
Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dirangkai acara selanjutnya, persembahan salawat dari tim Al-Fabait. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bikamalihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril huda Muhammadin wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bikamalihi. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Assalamualaikum Allahu ya Ya habibi ya habibi kaifa ashqa wa udham wa fuadi qad bada madin dhalam fatahannan waqfu anni ma bada kullu nurin
Ya Nabi, 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 Ya
Ya Allah. Kullul qulub ilal habibi tabilu wa ma'i biha syahidun wa dalilu amma dalilu idza dzakarta Muhammadan صارت
صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله ربنا صل على من حل في خير البقاع فاسبل ستر علينا يا مجيبا كل داء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على سيدنا محمد. Terima kasih disampaikan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, tibalah saatnya kita memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu Mau'idatul Hasanah beserta doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Kang Zulfirdaus SOS. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam wal iman. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah fi kulli yaumin wa lailah alfa alfi marrah la haula wa la quwwata illa billah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, pimpinan Madrasah Aliyah Ma'arif yang kami hormati, Bapak Edi Basuki SAG, yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Ma'arif Bapak Haji Faiz Balaya Muhammadi SE, yang kami hormati Ibu Pembina OSIS Madrasah Aliyah Ma'arif Ibu Eni Masrurah SPD, yang kami banggakan para pengurus OSIS Madrasah Aliyah Ma'arif Udanawu Blitar, yang kami banggakan seluruh panitia peringatan Al-Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam dari OSIS Madrasah Aliyah Ma'arif Bakung Udanawu Blitar pada tahun ini 1442 Hijriah, serta seluruh murid-muridku, siswa, santri Madrasah Aliyah Ma'arif Bakung Udanawu Blitar, dan pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pagi hari ini telah mentakdirkan kita untuk bisa mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memperingati mukjizat yang agung yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1442 Hijriah. Dan segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia, anugerah yang telah diberikan kepada kita sekalian, yang tentunya satu persatu tidak bisa kita sebutkan, saking banyaknya, saking tak terbatasnya, seluruhnya alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah fi kulli yaumin wa lailah alfa alfi marrah la haula wa la quwata illa billah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita dunia akhirat, lahir batin dunia akhirat, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat sekalian dimanapun Anda berada yang telah menonton live streaming. Ini live streaming atau tidak ini? Oh, tidak live streaming. Yang telah menonton tidak live streaming pada hari ini, rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Sangat beruntunglah orang-orang yang mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya sebagai sivitas akademika dari Madrasah Alia Ma'arif sangat bergembira dan berterima kasih kepada anak-anakku sekalian, pengurus OSIS Madrasah Alia Ma'arif periode ini yang telah mengadakan Isra wal Mi'raj. Matur suwun. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini menunjukkan bahwa kalian adalah generasi-generasi yang bisa diharapkan. Masuknya peringatan-peringatan Hari Besar Islam di dalam program-program OSIS itu merupakan bentuk dari pengagungan kepada syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan insya Allah anak-anakku semua, para pengurus OSIS Madrasah Aliyah Ma'arif adalah calon-calon orang sukses, orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kegiatannya, pekerjaannya, rutinitasnya adalah mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jangan jemu-jemu, jangan jemu-jemu, jangan malas-malas, jangan berputus asa dalam mengadakan peringatan-peringatan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi? Nuzulul Quran dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Ketoke ini sebuah rutinitas biasa, tetapi sesungguhnya ini adalah luar biasa. Sungguh betul-betul ini adalah luar biasa. Betapa tidak luar biasa. Kalian itu belum menjadi orang sungguhan, masih orang-orangan. Yang masih orang-orangan, mohon maaf ya. Maksudnya itu kalian itu belum sungguh-sungguh hidup di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kalian itu sudah peduli terhadap pengagungan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Saya akan bercerita sedikit sebelum kita masuk kepada hikmah Isra wal Mi'raj Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi pada tahun 1938 Masehi. Pasca Muktamar NU yang ke-13 di Banten, Jawa Barat. Pada saat itu Banten belum menjadi provinsi. Di Banten, Jawa Barat. Mohon maaf, karena Jawa Barat juga belum menjadi provinsi. Karena sebelum kemerdekaan. Muktamar ke-13 NU di Banten tahun 1938. Pada saat itu Ketua Umum PBNU bernama Kiai Mahfud Siddiq. Kalian harus tahu. Kiai Mahfud Siddiq. Kalau kalian pernah melihat film Sang Kiai, pernah enggak? Salah satu trailer dari film Sang Kiai itu menceritakan tentang Kiai Mahfud Siddiq dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang pada saat itu ditangkap oleh penjajah Jepang, kemudian dibawa ke sebuah tempat dan di situ ternyata Kiai Mahfud Siddiq disiksa oleh Jepang. Hadratus Syekh juga disiksa oleh Jepang. Itu salah satu sequel dari film Sang Kiai. Yang sedikit ingin saya ceritakan adalah tentang Kiai Mahfud Siddiq.
pada saat setelah muktamar ke-13 NU di Banten tahun 38, Kiai Mahfud Siddiq itu pernah membuat pengumuman, ajakan, himbauan kepada seluruh Nahdiyin wa Nahdiyat di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang pada saat itu belum merdeka. Kiai Mahfud Siddiq mengajak untuk bersama-sama menyemarakkan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya? Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diharapkan mampu untuk membangkitkan semangat para Nahdiyin dan Nahdiyat untuk menjalankan agama Islam dengan sebaik-baiknya, untuk berani melawan penjajahan. Karena pada saat itu tahun 1938 kita masih dijajah oleh Belanda. Jepang belum datang. Jepang datang sekitar tahun 42. Ngeten ya Bu Eni? Saya bukan guru sejarah seperti Bu Eni. Tahun 38 Kiai Mahfud Siddiq bikin woro-woro agar semua Nahdiyin dan Nahdiyat ikut menyemarakkan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikarenakan pada saat itu Israel itu salah satu negara penjajah di dunia yang sampai detik ini masih menjadi negara penjajah, yang sebenarnya tidak punya wilayah kekuasaan, yang sebenarnya hidupnya nomaden. Nomaden itu apa? Berpindah-pindah, tidak punya wilayah kekuasaan, diberikan hati oleh rakyat Palestina untuk bertempat tinggal di tempat mereka, tetapi secara pelan-pelan mereka mengusir rakyat asli Palestina dari kampung halamannya. Pada saat itu tahun 38 terjadi satu peristiwa bahwa Israel sekali lagi mendolimi rakyat Palestina. Kiai Mahfud Siddiq kemudian tergerak untuk mengajak seluruh Nahdiyin dan Nahdiyat bahu-membahu membantu Palestina, baik secara moral, spiritual maupun dengan dukungan dana dari kita. Sehingga peringatan-peringatan Isra Mi'raj yang terjadi setelah tahun 38 atas instruksinya Kiai Mahfud Siddiq itu digunakan untuk menggalang dana bagi Palestina. Kenapa? Dikarenakan Palestina adalah negara Muslim yang menjadi saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Setiap orang beriman adalah bersaudara. Kiai Mahfud Siddiq sedang mengajak kita untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan cara membantu mereka, baik dengan doa, kunut nazilah maupun galangan-galangan dana untuk kebebasan dan kemenangan rakyat Palestina dari penjajahan Israel. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ini kemudian diapresiasi oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada muktamar ke-14 NU tahun 1939 di Magelang, Jawa Tengah. Diapresiasi oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam khutbah iftitahnya. Khutbah iftitah itu pembukaan muktamar NU berapa? Ke-14 tahun 1939 di Magelang, Jawa Tengah. Pada saat itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengapresiasi program dari Kiai Mahfud Siddiq dan mengajak, Mbah Hasyim sendiri yang mengajak
mengajak kepada seluruh warga NU untuk mendoakan saudara-saudara di Palestina dengan doa kunut nazilah yang pada saat itu disusun sendiri oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Sekarang kunut nazilahnya Mbah Hasyim Asy'ari itu bisa kalian cari di kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Kumpulan kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari yang tebal itu. Kalian harus punya. Ngaku-ngaku orang NU tapi nggak punya kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, ironis. Titik-titik ngadakan apa itu? Forsima bersama seluruh aliyah sekabupaten Blitar memperkuat ke-NU-an, tapi ternyata gerudak-geruduk orang tahu ngaji. Silahkan Forsima itu diisi dengan pengajian-pengajian. Pengajian-pengajian, kitab-kitabnya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, supaya kita itu lebih mendalam dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang kemudian ternyata kalian lanjutkan dengan acara-acara Isra Mi'raj sampai sekarang dan insya Allah sampai akhirat, sampai kiamat nanti. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Memuliakan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebuah tindakan cerdas untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini dikatakan sebagai syiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Isra Mi'raj itu selain sebagai mukjizat, Isra Mi'raj itu juga berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya bulan Rajab. Dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahran. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya bulan yang berjumlah 12. Berapa? Punya bulan yang berjumlah 12. Yang dimana 4 diantaranya adalah bulan-bulan yang diharamkan atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian harus tahu, generasi Islam kudu apal bulan Hijriah. Aja sampai sing diapal nih bulan Masehi, Hijriahnya malah hilang. Lagi harusnya malu apabila hafalnya cuma bulan Masehi, kemudian tidak hafal bulan Hijriah. Siapa yang hafal? Bulan Hijriah. Tak wei 10.000. Bulan Hijriah yang pertama Muharram. Disusul kemudian yang kedua Safar. Safar apa Safar? Disusul kemudian yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir. Yang ketujuh Rajab, yang ke-8 Sya'ban, yang ke-9 Ramadan, yang ke-10 Syawal, yang ke-11 Dzulqa'dah, yang ke-12 Dzulhijjah. Dari ke-12 bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, keempat diantaranya adalah bulan-bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan haram ada 4, yang 3 berjejer-jejer dan yang 1 berada agak jauh. Yang 3 berjejer itu adalah bulan ke-11, ke-12 dan ke-1. Apa itu? Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram.
ketiga-tiganya itu adalah bulan yang diharamkan atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu bulan yang agak jauh yang pada hari ini kita peringati dengan memuliakan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Sehingga saya katakan di depan tadi memperingati Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu merupakan memperingati kemukjizatannya, nubuahnya Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dalam rangka memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Terusannya ayat itu mengatakan pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala janganlah berbuat zalim. Dikarenakan kezaliman yang terjadi yang dilakukan di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk kezaliman yang dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang dilakukan di bulan yang dimuliakan oleh Allah dilipat gandakan jumlahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga segala suatu kebaikan yang dilakukan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga peringatan Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan amal ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal hasanah. Amal hasanah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, untuk memperingati Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dicontohkan oleh Kiai Mahfud Siddiq, tidak melulu mengadakan pengajian-pengajian, tetapi gerakan-gerakan sosial berupa penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, yang sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat baik dan bijaksana yang pada saat ini negara kita sedang dirundung banyak musibah, banjir di mana-mana, tanah longsor dan lain sebagainya. Sangat baik OSIS Madrasah Aliyah Ma'arif menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di berbagai daerah. Itu saya lihat pengurus OSIS ada yang dari Jombang. Mana tadi? Itu dari Jombang. Jombang itu termasuk daerah terparah. Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Itu dilanda banjir, entah sudah surut atau belum. Kemarin pada saat hari pertama banjir, itu ada seorang teman saya yang hanya bisa hidup di lantai 2 rumahnya. Dikarenakan lantai 1 sudah penuh air. Mau ke toilet kesulitan. Ke toilet kesulitan, mau makan juga kesulitan. Ini sungguh sangat baik dan sangat luar biasa. Kita mengadakan acara bakti sosial untuk saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, kemukjizatan Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dinalar oleh akal siapapun. Karena Isra wal Mi'raj itu bukan konsumsi akal. Arep dimasuk akal nih kaya apa, panggah ora masuk akal. Dikarenakan mukjizat itu tidak perlu masuk akal. Bisa dipahami?
Mukjizat tidak perlu masuk akal dan segala sesuatu juga tidak perlu masuk akal. Kenapa? Karena derajatnya akal itu masih di bawah wahyunya Allah Subhanahu, cocok dengan tema yang kalian buat pada siang hari ini. Menjadi landasan moral. Tolong dibacakan vokalis. Menjadi landasan moral di era global. Kalian tak kabari. Akal itu, kalian tahu akal? Akal itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang menjadikan manusia itu pada akhirnya lebih mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kalian itu tentu lebih mulia daripada sapi. Betul? Meskipun sapi setiap hari makannya kalian carikan. Yang mencarikan makan sapi itu manusia atau sapi sendiri? Karena sapi itu rojo koyo. Koyo rojo. Sehingga makanannya itu dicarikan oleh manusia. Kenapa manusia yang berakal mau mencarikan makan sapi? Padahal manusia itu berakal. Kenapa mau mencarikan makan sapi? Dikarenakan akalnya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akalnya manusia itu di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa taala, karena akalnya manusia itu harus tunduk kepada wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Wahyunya Allah memerintahkan kepada manusia ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbelas kasihilah kepada makhluk-makhluknya Allah yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka yang ada di langit akan membelas kasihi kalian. Ini merupakan akal yang mau tunduk ke dalam wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kalian. Hendaknya kalian itu meletakkan akal di bawah wahyu. Jangan memperkosa wahyu dengan akal kalian. Ini bukan wahyu santri Alfitrah loh ya. Bukan Mas Wahyu penjaga koperasi, bukan. Atau ada yang namanya Wahyu. Pengurus OSIS ada yang namanya Wahyu. Itu Wahyu itu namanya. Jangan memperkosa wahyu dengan akal kalian. Meletakkan wahyu di bawah akal, tidak boleh. Akal itu harus berada di bawah wahyu. Halo, ada namanya akil. Akil itu harus berada di bawah wahyu. Tapi bukan itu. Ini bukan nama seseorang. Ya, akal itu harus berada di bawah wahyu agar akal itu terkendali dengan baik. Akal yang tidak diletakkan di bawah wahyu akan tidak terkendali sehingga menimbulkan kerusakan di muka bumi. Bisa dipahami? Santri Madrasah Alia Ma'arif kudu ngerti iki. Bahwa kalian mempunyai akal, tetapi akal kalian harus tunduk kepada wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kalian itu mengabaikan wahyu dengan akal kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga pada saat kalian menerima berita tentang mukjizatnya Nabiullah Muhammad SAW, tidak kalian terima dengan akal kalian, tetapi kalian terima dengan iman kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Isra Mi'raj dan mukjizat-mukjizat Nabi yang lain
Itu banyak yang tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena akal tidak sampai bisa untuk melangkahi wahyu. Karena akal itu terbatas. Sementara kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Isra Mi'raj menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengendarai buraq dari Makkah Masjidil Haram menuju ke Palestina. Masjidil Aqsa yang tadi saya ceritakan. Dari Masjidil Aqsa itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bernama Isra. Perjalanan pada malam hari. Dari Masjidil Aqsa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Seluruh langit dijangkau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai bahkan ke atasnya langit yang paling atas. Rasulullah dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratil Muntaha, mustawa. Sampai kepada tempat yang tidak bisa dijangkau oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kelas 11. Di kelas 11 itu SKI-nya menceritakan tentang kelas 10. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalian enggak pernah belajar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan isi akal kalian hanya dengan drakor dan Mobile Legend. Kalau sudah begitu taqabbalallahu minkum minna wa min taqabbal. Pandemi COVID-19 itu merupakan kesempatan emas untuk memperbanyak ngaji, memperbanyak belajar, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, bukan malah untuk memperbanyak Mobile Legend, Free Fire dan PUBG. Ayo, sapa sing biasane menghabiskan waktu dengan Mobile Legend, Free Fire, PUBG, drakor, Ikatan Cinta, Aldebaran, Lee Min Ho, Kim Jong Il. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai generasi Madrasah Aliyah Ma'arif lebih gandrung kepada drakor dan Mobile Legend daripada kepada syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra dan Mi'raj dikawal oleh malaikat Jibril alaihi salam, yaitu koordinatornya para malaikat, presidennya para malaikat, malaikat yang mempunyai pangkat tertinggi di antara malaikat-malaikat yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan malaikat Jibril untuk tidak bisa menemani Kanjeng Nabi Muhammad setelah dari Baitul Ma'mur, langit yang ketujuh. Sudah tidak bisa lagi menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh yang ada di tubuhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sadar dan terjaga tidak lewat mimpi, dengan seluruh pakaiannya, dengan seluruh sendalnya, dengan seluruh yang ada di tubuhnya, pergi menuju Sidratil Muntaha, mustawa, sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu menunjukkan bahwa derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi dari para malaikat. Hingga malaikat yang paling level high sekalipun,
very very high. Ya, yaitu presidennya para malaikat, malaikat Jibril alaihis salam. Terbukti malaikat Jibril nggak kuat. Apabila memaksakan untuk terus melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril akan hancur. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga malaikat Jibril hanya bisa menemani Rasulullah Muhammad SAW hingga Baitul Ma'mur. Rasulullah Muhammad SAW sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sowannya Kanjeng Nabi tidak boleh dibayangkan seperti pada saat kalian sowan kepada guru kalian. Seperti pada saat kalian sowan kepada kiai kalian. Tidak boleh dibayangkan seperti itu. Karena Allah itu bila makan, bila zaman. Allah itu tidak bertempat, tidak terbatas waktu, tidak terbentuk seperti jisim manusia, dan tidak boleh dibayangkan Allah itu seperti manusia. Sehingga seperti apa sowannya Rasulullah Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala ora oleh dibayangne. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu yang sekarang kemudian kita jalankan setiap waktu. Dari kelima waktu tersebut, aja sampai enek osis aliyah ma'arif sholatnya sik bolong-bolong. Apakah masih ada? Lek cewek orang itu, cowok-cowok, para calon imam iki lho. Para calon imam sholatnya bolong-bolong, innalillahi wa inna ilaihi. Enggak keren blas. Enggak keren blas. Jadilah orang yang keren. Jadilah orang yang keren, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak-mbak jangan mau memilih calon-calon imam yang tidak keren. Calon-calon imam kacangan jangan dipilih. Sholat saja tidak dijaga apalagi kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah mukjizat. Ora kena diakal. Apa ya mungkin berperjalanan dari Masjidil Haram di Makkah, Saudi Arabia ke Palestina, kemudian ke langit Sabtuju, masih atas lagi dalam waktu kurang dari 1 malam, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram. Enggak ketemu akal. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal, enggak masalah. Karena ini memang bukan konsumsi akal. Ini adalah konsumsi keimanan. Siapa orangnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan pasti bisa menerima hal ini. Kenapa? Karena imannya mengatakan bahwa tidak akan ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Halo. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Rasulullah mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang imannya paling kuat sak donya. Imane wong sak donya dikumpulkan menjadi satu, ditimbang dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iman wong sak donya, mulai dari Nabi Adam sampai dina kiamat, ditimbang jadi satu. Kemudian dibandingkan dengan imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, masih lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Jangankan Isra Mi'raj, kok seandainya Muhammad mengatakan sesuatu yang lebih aneh daripada Isra Mi'raj, aku akan tetap percaya kepadanya. Karena dia adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi apabila itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Isra Mi'raj saja bisa terjadi. Apalagi sekedar menjodohkan ketua OSIS Aliyah Ma'arif dengan Amanda Manopo misalnya. Itu bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengar-dengar ketua OSISnya lagi kosong, nggak punya pacar katanya. Alhamdulillah, kita doakan nggak punya pacar selamanya. Amin Allahumma. Ini contoh yang baik, contoh yang baik. Ketua OSIS tidak pacar. Kok sampai ketemu ketua OSIS pacaran, segera ringkus ditaleni. Sudah ketua OSIS, santri pondok pesantren Al-Fitrah masih pacaran. Enggak pantas ini. Tidak bisa menjadi contoh yang baik. Tapi alhamdulillah ketua OSIS kita tidak pacaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin apabila sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Itu loh iman. Bisa dipahami? Jangankan Isra Mi'raj, sesuatu yang lebih aneh dari Isra Mi'raj sekalipun, kalau itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Sekali kun fayakun maka jadilah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah kenapa kalian harus meletakkan akal kalian untuk tunduk di bawahnya wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampai kalian itu bertindak dengan melanggar wahyunya Allah, dengan melanggar petunjuknya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti kalian sedang meletakkan akal atau hawa nafsu kalian di atas petunjuk wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Peristiwa Isra Mi'raj ini menunjukkan kepada kita bahwa akal kita itu sebenarnya sangat lemah. Menjangkau hal yang seperti ini yang sebenarnya kecil bagi Allah Subhanahu wa taala saja, akalnya manusia enggak nututi. Kuwi lho sampean awake dhewe kabeh dikabari karo Gusti Allah, akalmu ki ora sepiro. Ngitung kekuasaanku ki ora sepiro. Buktinya apa? Kamu saja tidak bisa menemukan nalar logika, melogikakan, memasukkan akal dari peristiwa Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok iso? Maknyuk teko kono, maknyuk teko kono, maknyuk teko kono. Padahal itu kalau dijangkau dengan roketnya Amerika misalnya, dijangkau dengan pesawat luar angkasanya Rusia sekalipun, itu tidak akan bisa secepat langkah-langkah buruk dalam membawa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberapa hebat pun teknologi yang diciptakan manusia tidak akan bisa ngungkuli kehebatan teknologi buatan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Amin Allahumma. Lek di omongnya rahimakumullah itu berarti mendoakan kalian. Semoga kalian itu dibelas kasihani, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabnya amin. Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Kalian harus tahu bahwa sekarang ini pendidikan di Indonesia itu diwarnai, ya banyak diwarnai dengan pemerkosaan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, bahasanya kok sangat hot sekali ya. Itu jangan ditangkap sebagai sesuatu yang vulgar yang tidak pantas. Ini maksudnya adalah betapa banyak pelajaran-pelajaran yang itu tidak melibatkan wahyunya Allah Subhanahu wa taala, tidak melibatkan kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Menciptakan siswa maupun mahasiswa yang liberal, yang meletakkan akal di atas wahyu.
Sehingga apa? Tidak meletakkan wahyu di bawah akal, tunduk kepada, tidak meletakkan akal di bawah wahyu, tunduk kepada wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan banyak generasi Indonesia itu menjadi generasi yang rusak karena narkoba, generasi yang rusak dikarenakan seks bebas dan lain sebagainya. Jangan seperti itu, mboten pareng. Mboten pareng nakal. Mas Ketua OSIS mboten pareng nakal. Siap? Siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau di aliyah itu belum ada. Besok kalau kalian itu menjadi mahasiswa, ya, jangan sampai terseret arus liberalisme. Yaitu arus di mana meletakkan akal itu di atas wahyu. Sampai kapanpun juga, sampai kalian mati sekalipun, letakkan akal kalian itu tetap berada di bawah wahyu. Letakkan akal kalian itu tetap berada dalam naungan wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Letakkan akal kalian itu tetap manut kepada wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kalian sudah meletakkan akal di bawah wahyu, insya Allah kalian menjadi generasi yang selamat. Sekarang kan kita banyak jumpai, jadi mahasiswa kemudian sudah nggak mau sholat. Jadi mahasiswa kemudian nggak mau puasa. Kenapa? Padahal mahasiswa Islam, ngapain? Kok jadi nggak mau sholat? Dikarenakan mereka itu lebih mengagungkan akal daripada wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut akal mereka, sholat ki marai kesel. Menurut akal mereka, sholat itu mengganggu efektivitas waktu yang mereka miliki. Karena tidak efektif maka sholat boleh ditinggalkan. Ini berarti kalian itu meletakkan akal di atas wahyu. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Tidak boleh semacam itu. Ya. Kalian jangan berhenti sampai di sini. Besok setelah kalian lulus aliyah, tetap melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu kalian mau kuliah maupun mondok. Kalian itu masih berada pada usia produktif. Mohon maaf, panitia ini tidak dibatasi waktu atau sampai jam berapa? Kurang berapa jam ini? Atau sudah habis? Oh, sudah habis. Pesan saya jangan berhenti sampai di sini. Gunakan waktu produktif kalian itu. Otak kalian itu masih produktif untuk menyerap ilmu pengetahuan. Gunakan masa produktif kalian itu untuk menambah ilmu sehingga apa? Bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Jadilah orang yang bertambah ilmu kemudian bertambah ketakwaannya. Jangan jadi orang yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah ketakwaannya, malah justru menjadi lebih jauh kepada Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian bertambah ilmu harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah justru menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah ilmu yang bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah. Jangan kalian mencari ilmu yang menjauhkan kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat, semoga barokah, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal hasanah. Dan perlu kalian ketahui, hari ini adalah tanggal 27 Rajab, bertepatan dengan 11 Maret, betul? Ini 2 bulan pas, 2 bulan tepat, baik secara Masehi maupun Hijriah, dari meninggalnya ayah kita Mbah Jam, Kiai Haji Ahmad Zamroji. Pas tepat tanggal 11.
Dulu meninggal 11 Januari, sekarang 11 Maret. Dulu meninggal tanggal 11 Jumadil Awal, sekarang dulu meninggal tanggal 27 Jumadil Awal, sekarang 27 Rajab. Pas ini, sangat pas 2 bulan, baik secara Masehi maupun secara Hijriah. Untuk itu, untuk mengenang beliau, untuk mengenang seluruh perjuangan beliau, mengenang seluruh jasa-jasa beliau, kita berkirim Al-Fatihah untuk beliau. Semoga kita bisa menjadi penerus yang baik, penerus perjuangan-perjuangan beliau yang baik dan bahkan bisa menjadi lebih baik. Dan semoga beliau dikumpulkan bersama para sholihin, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah, khususan ila ruhi abina Ahmad Zamroji bin Ali Wafa Asmur. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al fi kuburihi munisa. Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min huffarin niran. Syai'ul lillahi lana wa lahum bi asraril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas semua kekurangan. Budal jam 4 mulai jam 5 kathah lepat nyuwun ngapura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz Kang Zulfirdaus SOS disampaikan terima kasih. Hadirin hadirat yang berbahagia, untuk lebih sempurnanya acara pada pagi hari ini, mari acara kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kang Zulfirdaus. Kepada Al-Ustadz Kang Zulfirdaus kami haturkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hati ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ajma'in ya rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Wa sallim wa barik ala sayyidina